Wallahu a'lam. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Kita mulai dari kitab yang pertama, Jami'us Shaghir, dengan syarahnya Faidul Ghadir di dalam hadis 2753 dari Sa'ad Ad-Dhufari. Ad-Dhufari dari negeri Dhufar, ya? Atau kampung dari sebagian kampung Al-Ansar. Ad-Dhufari. Bunyi hadisnya, anhaakum an galili ma askara kathiruhu. Riwayatnya Imam Nasa'i. Rasulullah berkata, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Aku melarang kalian dari sedikit pun apa-apa yang memabukkan apabila diminumnya banyak. Minuman sedikit walaupun setetes, karena banyaknya minuman itu memabukkan, ya. Bukan terbalik. Kalau bilang berbaliknya nggak boleh, ya. Misalnya anda mulai minum banyak, kalau minum banyak nggak mabuk, ya. Minum banyak nggak mabuk, tapi kalau sedikit mabuk, ya. Racun namanya, racun. Itu semuanya di dalam syariat kita, segala yang memabukkan sedikit pun ataupun setetes pun juga haram, muskir dan memabukkan. Anhakum, aku larang. Kenapa? Sudah ada dararnya, tahaggaga ad-dararu bih. Pasti sudah membahayakan, akan memabukkan, ya. Anhaakum, yang kedua, anhaakum an siyami yaumain al-fitri wal adha, dari Imam Abu Ya'la, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Aku larang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berpuasa 2 hari, jelas, maklum, yaitu 2 hari tersebut hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ditambahkan lagi di dalam hadis yang lain, an ayyamut tasyrik, ayyamut tasyrik 11, 12, 13. Ya kan? Dari hadis yang lain lagi, ayyamus syak, yaitu Sya'ban. Akhir-akhir Sya'ban. Enggak boleh juga kalau kita ragu masuk atau belum, atau 30 Sya'ban apa 1 Ramadan, ya. Nah, itu juga dilarang. Anhaakum, aku larang berpuasa di hari raya Idul Fitri, ditambahkan dengan hari ayyamut tasyrik dan juga hari syak. Selainnya silahkan berpuasa. Semua setahun pun boleh berpuasa. Hanya 5 hari tersebut. Hadis baru dari Imam Tabrani, sahabat Muawiyah. Rasulullah berkata, Allahumma salli alaihi, anhaakum anil zur. Aku melarang daripada kalian berbohong, dusta di dalam, biasanya syahadatuz zur, persaksian palsu, persaksian palsu, azur, pemalsuan, pembohongan, rekayasaan dan lain-lainnya. Itu semuanya dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat dari Imam Tabrani. Hadis baru dari Adi bin Hatim, anhirid dama bima syi'ta wadhkur ismallah, rawahu Nasa'i. Anhir artinya nahar, atau amur, ya, ukhra wa amrur ad-dama ay aslahu, kucurkan darah, sembelih binatang penyembelihan, ya. Dama bima syi'ta, ya, dengan alat-alat yang engkau maui, ya, dari tajam, ya, atau an-nahar, tusukan dari unta, ya, ke lak-lakannya, ya. Tetapi engkau baca wadhkur ismallah alaih, engkau pegang di dalam pembacaannya dengan membaca nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu di dalam penyembelihan dengan pisau, dengan kecil, pisau gede, ya, alat-alat yang memotong kurban. Hadis baru dari sahabat Safwan bin Umayyah, anhashul lahma nahsha fa innahu asha wa ahna wa amra.
riwayat Imam Ahmad, Imam Turmudi dan Imam Al-Hakim. Inhash aziluha al-'azam, ya. Kalau kita garot, gigit itu daging, ya, sebagus-bagusnya. Ya. Jangan kau potong-potong. Ini mulut ada gigi, kalau orang ompong lain lagi. Tapi ada gigi, enak katanya kalau kita makan, kita garot itu tulang, ya, ya, al-lahm nahshan, ya, garotan, gigitan yang enak, yang mengambil itu daging, ya. Fa innahu ashha, itu menjadi tambah lagi syahwat ta'am, ya, nafsu, ya, wa ahna, enak, ya, dimakannya, mendapatkan daging banyak di dalam gigi, ya, wa amra, dan akan dipapak atau dicerna, ya, daripada tenggorokan kita, sa'igan, ya, yang mudah dimasukkan ke dalam tenggorokan kita, min hunuwi ta'am wa muru, ya, enaknya makanan dan lezatnya makan, menandakan dengan nikmat kita makannya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat gigi, nikmat mulut, nikmat lisan, nikmat bisa kita mencerna, memapak dan seterusnya. Hadis Abdullah bin Umar, riwayatnya Imam Al-Iraqi, anhiku syawarib wa aful liha, gunting katanya kumis atau panjang, ya, kumis, guntingin kumis kita. Wa aful liha, lepasin jenggot, panjangin jenggot, gembelin jenggot, ya. Itu tanda khaliful Yahud, engkau bedain dengan orang Yahudi. Orang Yahudi kumisnya gembel, jenggotnya nggak ada. Nah, terbalik dia. Kita orang Islam disuruh kumisnya tipis, jenggotnya gembel, jenggotnya lepasin, trukuha, lepasin, jangan diambil. Hadis baru dari Sayyidina Umar bin Khattab, ihtabilul afwa an atharati dhawil muru'at, ambillah peluang memaafkan orang-orang yang tergelincir di dalam dosa. Atharat, dawil atharat, orang-orang yang baik. Dawil muru'at, orang-orang yang baik, yang gak biasa berdosa, yang gak pernah dia salah, mungkin karena sesuatu terpaksa atau dia hilap, atau maafin dia karena dia gak biasanya begitu. Kadang gak pernah, malah berbuat sesuatu yang memalukan dia, engkau ampuni dia, engkau maafi dia kesalahannya. Atharat, keteledorannya dia, ketergelincirannya dia di dalam berbuat maksiat, ya, engkau maafkan dia. Maksudnya tutupi auratnya, jangan main disebar aja. Belum tentu dia pekerjaannya karena terpaksa atau sesuatu yang dia ngerjakannya nggak pernah dia kerjakan, dihinggap syaitan atau ke bawah hawa nafsu dia, maka disuruh kita mengambil maaf kepada dia. Ightanimul fursah, ambil peluang, maafkan dia, ya, muliakan dia, karena dia dzawil muru'at, orang-orang yang muru'ah, orang-orang malu, orang-orang yang dahulunya nggak pernah maksiat, ya. Atharat ashabul ma'siyah, ya, karena dia dahulunya dzawil muru'at, orang-orang yang baik. Dari sahabat Umar bin Khattab di dalam kitab Al-Muru'ah, Abu Bakar Al-Marzaban. Hadis baru dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari dan riwayat yang lain dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, ihtazza 'arsyur rahman li mauti Sa'd bin Mu'adz. Goyang arsy Allah, tiang arsy-nya Allah, ya, li mauti Sa'd bin Mu'adz. Kedudukannya tentunya dia mati syahid. Mati syahidnya diputus tangan kanan, putus tangan kiri, ya. Matinya nggak enak, ya. Lalu dia tokoh Ansar yang dimuliakan, yang Rasulullah SAW, ya, muliakan dia. Rasulullah SAW kehilangan
pejuang, ya, mati syahid. Arsy-Nya Allah bergerak, artinya Allah gembira, Allah girang, Allah senang, ya, melihat seorang pejuang meninggal di dalam mati syahid dengan membela badannya, tangannya nggak dipikirin, ya, dia terus membela dengan peperangan-peperangan bersama Rasulullah SAW. Berkata Jibril, katanya, berduka cita dengan para malaikat di waktu kematiannya Sa'ad ibn Mu'adz, ya, Sa'ad bin Mu'adz, dengan dia mati syahid dalam keadaan matinya terputus-putus badannya, ya, seperti Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, terputus-putus, ya, diarak, diusung oleh malaikat-malaikat, ya. Jadi mulia-mulia orang-orang yang mati syahid dalam keadaan betul-betul dia membela agama Allah di antara peperangan Uhud, ya. Dia membela, dia tidak takut sampai badannya hancur, ya. Allah muliakan dia dengan malaikat-malaikat mengusungnya, ya. Para malaikat membawanya ke langit dan diganti dengan sayap, katanya, ya, diganti tangan yang puntung, diganti dengan sayap-sayap Allah Subhanahu wa taala, seperti burung, katanya, ya. Namanya disebut Ja'far at-Tayyar, Ja'far at-Tayyar. Satu lagi siapa? Hamdalah, katanya, dia baru lagi malam pengantin panggilan perang, ikut, belum mandi junub, meninggal, gugur. Allah angkat dia, dimandikan oleh malaikat. Artinya Allah senang, gembira. Sampai begitu dia perluin jihad fisabilillah, masing lagi malam pengantin, belum mandi junub, keluar langsung buru-buru, meninggal mati syahid, ya. Tapi Allah buktikan dia betul-betul niatnya lillah, dimandikan oleh malaikat-malaikat, mandi junubnya. Nah, itu keistimewaan sahabat-sahabat. Nggak sama orang yang meninggal biasa, yang meninggal jatuh betul, tapi ada yang meninggalnya dahsyat, meninggalnya seram, ya? Nah, itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis baru dari Sayyidina Anas bin Malik, Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya, ahlul bidah syarrul khalqi wal khaliqah. Udah sampai situ, ya? Ya kan? Hah? Oh, masih ada lagi. Ahlul bidah, orang-orang yang mana mengerjakan sesuatu bid'ah yang melewati atau berlawanan dengan kitab dan sunnah, ya. Tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis Rasulullah dan tidak dikerjakan oleh kesepakatan ulama, ya. Menyimpang dari agama Allah, menyimpang dari kitab dan sunnah, itu disebut ahlul bidah. Hum syarrul khalq, mereka adalah orang yang paling jahat. Wal khaligah, ya. Dan orang yang mana dimaksudkan khaligah adalah bahaim, ya. Seperti bahaim, seperti binatang, katanya. Karena mereka berbuat sesuatu yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, berbeda dengan para tabi'in, sahabat dan tabi'in dan para ulama. Akhirnya mereka disamakan dengan binatang, ya, syarrul khalq, ya, syarrul khaligah, adalah paling jahatnya manusia dan bersamaan atau sama dengan binatang. Ahlul jannah 20 wa mi'atu safin, penghuni surga 120 saf. Masya Allah, 120 baris. Satu barisnya berapa? 40.000 manusia. Masya Allah, 40.000 manusia, ya. 120 saf. Alhamdulillah, umatku, katanya berapa? Umatku 80 minha min hadhil ummah. Alhamdulillah, umatku yang terbanyak 80 saf, 2/3.
2/3 ahlil jannah adalah umatku. Wa arba'una min sa'iril umam. Dan 40 lagi dari umat-umat yang lain. Tatkala Rasulullah SAW dipilih, engkau mau masuk umatmu setengah ahlil jannah, apa engkau minta syafaat? Kata Rasulullah, aku minta syafaat ya Rasulullah. Cerdasnya Rasulullah. Kalau 50, setengah udah masuk, pasti. Tapi kalau syafaat, bisa 70, 80. Nah. Tatkala Rasulullah SAW berkata, yadkhuluna min ummati sab'una min ummati yadkhuluna bighairi hisab. Ya. 70.000 umatku masuknya dengan tidak hisab. Maka dipegang tuh syafaat. Ya Allah, kalau aku syafaatkan 70.000 satu orang, bisa syafaatin lagi kepada yang lain. Logikanya Nabi pengen banyak umatnya yang masuk surga. Alhamdulillah ya. Sudah 70.000. Di belakangnya 70.000 lagi. Contohnya di dalam hadis yang lain. Katanya Rasulullah berkata, "Sataftariqu ummati 73 firqah, kulluha fil nar illa wahid." 73 firqah umatku. Semuanya di neraka. Waduh, habis umatnya kalau semuanya di neraka. Tapi Rasulullah di dalam hadis Imam Tabrani katanya 72-nya di surga. Satu doang katanya di neraka nanti. Masya Allah, baik banget Nabi kita. Kalau 72 firqah semuanya di neraka, termasuk kita. Kata enggak, Nabi minta 72 di surga semuanya. Biarin ya, karena dia pada mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dosa, maksiat, buat begini, semuanya sampai 72 golongan masuk surga semuanya. Yang satu di neraka. Jadi sedikit yang di nerakanya. Bahkan yang disyafaat di neraka, aku minta setiap orang Yahudi gantiin tempatnya orang Islam. Cabut orang Islam, cabut yang bersyahadat, gantiin kepalanya orang Yahudi atau orang Nasrani. Sampai begitu. Sayangnya sama kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sampai di dalam hadis kata Allah, cukup ya Muhammad katanya. Engkau udah banyak banget ngambil katanya. Udah penuhin semua surga umatmu katanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sampai di situ. Ya. Hadis yang ke bab di dalam peperangan dengan panah. Pemanah Armu Sa'dan. Ikutin katanya ahli perang yang jago memanah. Sa'd bin Abi Waqqas. Ya. Armu Sa'dan. Ikutin atau belajar. Nah, di sini dianjurin belajar alat-alat perang, ya, ar-rami. Kata Rasulullah SAW, "Alli'amu auladakum as-sibaha was-siyaha war-rimayah, ya, wa rukubul khail." Ajarin anak-anakmu katanya berenang, ya. Terus apa lagi? Memanah dan menunggang kuda. Waktu itu Nabi, ya, zaman Nabi nih, ya, karena penting tiga-tiganya. Rimayah yaitu memanah, alat-alat alat-alat dulu, pedang, pisau, ya, tombak, panah, ya. Nggak ada lagi alat-alat kayak sekarang. Ya. Yang kedua, rimayah wal sibahah, takut peperangan laut, peperangan daerah Yaman, daerah Syam, laut itu semuanya. Ke Turki, ya, mesti ada yang bisa perang dan dalam laut yaitu berenang. Ya. Yang ketiga, rukubul khail, pinter naik onta, naik apa? Naik kuda supaya menjadi alat. Nah, hadis pertamanya dari Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir panglima perang. Ya. Muda-muda dikasih Rasulullah menjadi panglima. Aku dengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah. Dan kalian belajarkanlah, siap-siap dirimu sekemampuan apapun, belajar katanya untuk menakutkan musuh. Yaitu apa pertama? Turhibuna bihi aduwallah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Ya. Bagaimana belajar untuk
menakutkan musuh. Di antaranya al-quwwah, yang dimaksud adalah ar-rami. Kekuatan itu adalah apa? Adalah pemanah. Kalau sekarang dipanggilnya pembidik, ya. Sniper, jago-jago. Ya. Itu susah tuh sniper, ya. Wa'iddu lahum mastata'tum. Engkau persiapkan katanya ilmu, pelajari, ya, untuk perang, menakutkan musuh-musuh kalian, segala ilmu, diantaranya kekuatan dan penunggang-penunggang kuda yang canggih, ya, yang berani. Tetapi yang dimaksud min quwwatin, ala inna quwwata ar-rami. Diulang lagi, ala inna al-quwwata ar-rami. Ala inna al-quwwata ar-rami. Kekuatan itu ada di sisi bagian orang-orang pemanah. Dari jauh dipanah. Bisa-bisa panglimanya dipanah. Kalau panglimanya dipanah, mati, habis, ngabur udah anak buahnya. Ya, begitu. Ingat di dalam perang Uhud ada namanya Jabalur Rumah. Jabal artinya bukit kecil. Di situ emang tempat tinggi paling bagus. Yang tadi sniper, dari kejauhan dia udah siapin dari jauh-jauh. Panah yang bakal sampai langsung ke mata, ke dada. Tempat-tempat ini disuruh Rasulullah. Tempat-tempat yang bahaya, titik-titik bahaya. Subhanallah, Nabi kita jago perang, ya. Titik-titik bahaya jantung, sama itu, ya. Tempat-tempat otak, ya, dengan panah, ya. Kalau ke badan aja nggak apa-apa, bisa 7 badan nggak kena, nggak mati. Kalau pas jago bisa mati langsung. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, inna Allah yudkhilu bis-sahmil wahid 3 nafar. Masya Allah. Allah memasukkan seseorang, 3 orang katanya, dengan sebab satu bidikan, satu anak busur panah. Ini anak busur panah, 3 orang masuk surga. Masya Allah. Pertama, sani'uhu, yang bikin, yang ngelancipin tuh, bambunya dilancipin, dirapiin. Kayak kita dulu bikin apaan tuh? Bikin runcing, bambu runcing zaman 45. Kenapa? Yahtasibu fi san'atihil khair. Dia bikinnya nggak mau dibeli. Dia mau berbuat apa? Ihtisaban lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu, mengharapkan khair, mengharapkan pahala. Yang kedua ar-rami, yang mana dia sendiri yang memanah. Wa munabbilih, Masya Allah. Nebul ujungnya tuh, yang bahaya tuh, yang panas atau yang tajam, ya. Alat-alatnya munabbilih, ya. Warkabu, ya. Pelajarilah pemanah, ya. Warkabu, dan naiklah dengan, lebih susah lagi, sambil apa? Sambil nunggang, sambil mana? Itu jago lagi tuh, ya. Wa antarmu ahabbu min antarkabu, ya. Aku lebih suka katanya engkau memanah, ya, daripada engkau menaiki tunggangan kuda. Belajar memanah juga, belajar menunggangku juga. Lebih bagus lagi kalau dia bisa memanah di atas kuda. Wa man taraka ramya ba'da ma 'alima wa raghbatan anhu fa inna ni'matun. Siapa yang meninggalkan ilmu, bisa memanah, lalu ditinggalkan, dia nggak mau lagi belajari atau tidak dipakai lagi, fa inna ni'matun. Itu satu ilmu sebagai nikmat, yang mana dia dapat ilmu bisa memanah, ya. Tarakaha, dia tinggalin, dia nggak mau lagi, udah. Aw qala kafaraha, kufrun ni'mah. Dikasih nikmat sama Allah, dia punya keistimewaan jago memanah, tapi dia nggak belajar, nggak sebarin, nggak ngajarin, nggak pakai. Wah, jangan, ya. Padahal itu ilmu bagus sekali, ya. Riwayatnya Imam Nasai dan Imam Hakim. Kharraja Tabrani, dikeluarkan oleh Imam Tabrani dengan sanadnya dari Abi Darda Uwaimir bin Zaid radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi wa ala alihi, man masya bainal ardain kana lahu bi kulli khatwah hasanah. Turun naik antara lembah ke lembah untuk mencari tempat-tempat yang strategis di memanah. Turunnya aja tuh, si pemanah itu dia pengen cari tempat-tempat yang bagus. Ya, kalau sniper kan naik tinggi-tinggi, mental lagi ke sono, dilihat lagi. Wah, itu jalannya aja si pemanah tersebut
mendapatkan langkahannya hasanah. Seperti dia dinunggang kuda. Dia kan mau cari tempat yang pas. Strategis, dia cari tebing, ditutup atau ketutup, nggak kelihatan. Nggak pas. Satu lagi jalan. Nah itu jalannya dia, langkahannya dia mencari tempat untuk memanah. Ya, dia mendapatkan satu langkahan hasanah. Abi bin Murrah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi man balagha al-aduwa bisahmin rafa'allahu lahu darajah. Masya Allah. Siapa yang sampai membidik satu musuh dari kejauhan dengan apa? Bisahmin, dengan satu panah, rafa'allahu lahu darajah. Ini pemanahnya diangkat oleh Allah nanti satu derajat tinggi. Berkata Abdurrahman bin Nakham, "Mad darajah ya Rasulullah?" Berapa itu tingkat satu derajatnya? Ya, kata Rasulullah, "Ama inna laysat bi'atabati ummik." Bukan tinggi pintu rumah katanya, satu derajat. Pintu rumah ini segini nih, satu derajat nih, 2,5 meter. Bukan. Ma badna darajatain mi'ata am. Allah, diangkat derajatnya di surga antara satu derajat ke satu derajat jalanan 100 tahun. Allah, derajatnya tingginya 100 tahun. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban. Ma'dan bin Abi Talhah radhiyallahu anhu qala hasarna ma'a Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kami dikepung di Taif katanya. Enggak bisa kemana-mana oleh musuh-musuh. Ya, akhirnya kata Rasulullah, pakailah sekarang apa? Kemana? Udah enggak bisa lagi, dikepung, ya. Man balagha bisahmin fi sabilillah fa huwa lahu darajah. Siapa yang bisa, tatkala kita sudah nggak bisa kemana-mana, alat yang satu-satunya adalah pemanah. Ya. Siapa yang bisa sampai ke musuh, membidik dengan satu panah di dalam peperangan fi sabilillah, fa huwa lahu darajatun fil jannah. Dia mendapatkan satu derajat naik ke atas. Fabalagtu yauma idin 16 sahma. Masya Allah. Sahabat Abu Talhah katanya, aku itu waktu bisa 16 katanya saham kena orang. Masya Allah. Jago-jago, ahli Yaman jago-jago. Ya, di Yaman membidik itu jago-jago. Dia pas orangnya. Dari jauh gitu tuh orang udah dibidik sama dia. Tok, tahu-tahu kena sek. Jago-jago, ya. Sahabat ini zaman-zaman dahulu, ya. Dibilang aku sampai 16 orang. Aku bidik kena semuanya. Masya Allah. Derajatnya berapa tuh? Tinggi banget dia. Falahu a'la darajah fil jannah. Dia bisa mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surga. Amr bin Abbasah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man balagha bisahmin falahu darajah fil jannah. Dia juga ini Amr bin Abbasah. Sahabat lain lagi. Ya, riwayatnya dua. Yang tadi Abu Ma'dan, Abu Talhah. Yang ini Amr bin Abbasah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang bisa membidik dengan satu busur panah, ya, mematikan musuh katanya, dia mendapatkan satu derajat di dalam surga. Maka aku katanya ini Amr bin Abbasah, dia mengaku, dia bilang fa balagtu yauma idzin 16 sahma. Aku bisa sampai 16 kali katanya aku bidik tepat untuk mematikan musuh-musuhnya. Sampai di mana? Satu lagi. Masing Amr bin Abbasah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Man rama bisahmin fi sabilillah fa huwa lahu idla muharrarah. Masyaallah. Siapa yang membidik dengan satu anak busur panah di dalam peperangan fisabilillah tepat pas musuhnya kena, fa wallahu idlu muharrarah. Setimbang dia membebaskan satu budak belian. Oh, satu budak belian engkau bebaskan, engkau bebas dari neraka. Jadi dia satu saham atau satu busur panah membidik di dalam perang fisabilillah, pahalanya sebanding dia membebaskan satu orang budak. Lebih jelas lagi di hadis Ka'ab bin Murrah, man rama bisahmin fisabilillah kana kaman a'taqa raqabah. Ya, siapa yang bisa membidik, ya, satu busur anak panah di dalam peperangan fisabilillah,
maka pahalanya seperti dia membebaskan satu tengkuk budak belian. Siapa yang man a'taga ragabatan a'tagallahu ragabatahu minan nar. Jelasin ditafsirin ayat hadis yang lain, siapa yang membebaskan satu tengkuk anak budak belian, dia dibebaskan tengkuknya dari neraka. Selalu nih tengkuk kita baca waktu apa? Waktu kita basuh. Allahumma a'tiq ragabati minan nar. Allahumma a'tiq rigabana minan nar wa riqaba abaina, di doa Ramadan ya. Begitu juga doa wudu, Allahumma fukka ragabati minas salasili wal aghlal. Ya Allah, bukalah belenggu-belenggu, rantai-rantai di leherku, di tengkukku ya. Yang terakhir, bebaskanlah tengkukku dari api neraka ya. Itu doa-doa. Nah, kalau dia bisa membidik dengan satu apa tadi? Satu busur anak panah, kena musuh mati di dalam perang fisabilillah karena Allah, dia pahalanya satu orang seperti dia membebaskan satu orang budak. Siapa yang membebaskan satu orang budak, dibebaskan dia tengkuknya dari neraka. Kalau dia banyak, katanya ke keluarganya, ke bapaknya, ke ibunya. Maka tadi kita bilang, a'tik rigaba abaina wa ummahatina. Bapak kita, ibu kita kena semuanya dari pahala seseorang yang perang fisabilillah. Dia mendapatkan pahala-pahalanya melebar ke keluarganya, ke anak istrinya. Wallahu a'lam. Hadisnya habis, tapi ambil sedikit. Faslun wa salatul istisqa masnunah. Jelas kemarin di dalam salat gerhana, sebelumnya salat Id dan salat Jumat. Masuk ke salat istisqa, salat minta hujan. Masnunah, disunnahkan. Fayamuruhumul imam. Pertama-tama imamul muslimin, pemimpin orang-orang Islam, ulamanya, memerintahkan. Sudah nggak ada hujan setahun, 3 tahun, 5 tahun, nggak mungkin ada lagi cuaca, kira cuaca akan hujan, nggak boleh. Misalnya, oh bakal hujan nih, yuk kita sembahyang. Wah itu makruh katanya. Nyari-nyari ngebarengin, nggak boleh. Ya, itu terjadi gitu. Karena udah dipelajari sama prakira cuaca, bakal hujan nih nanti nih. Kita mandi, kita sembahyang istis, nggak boleh. Sembahyang istisqa kecuali gak ada sama sekali hujan. Karena mukjizat para nabi, dan begitu juga karamahnya aulia. Ya, begitu juga pemberian dari Allah, bukan dibareng-barengin sama perakiraan cuaca, nggak boleh. Kejadian di Saudi begitu, ulama marah, minta hujan ya musim hujan, masa minta hujan musim hujan? Ya, itu sih juga bohong. Ini minta mukjizat dari Allah, yang mana nggak ada hujan sama sekali, nggak ada awan sama sekali, musim panas terus-terusan. Ya. Itu Abuya marah sekali, Abuya Al-Maliki marah. Ulama-ulama apaan begitu katanya? Ya. Salatul istisqa masnunah. Salat istisqa itu disunnahkan, diperintahkan oleh imamul muslimin. Sebelumnya bertaubah, ayo taubat. Karena sebab-sebabnya daripada tidak turun hujan, karena tidak ada yang bayar zakat. Ya. Banyak berzinaan, minuman, maksiat, merajalela. Ya, itu sebab-sebabnya. Akan diteruskan nanti sebab-sebabnya. Kita baca sedikit. Diperintahkan lagi sedekah. Ya. Banyak-banyak bersedekah kepada orang-orang fakir yang mana kekeringan, kelaparan. Ya. Begitu juga membebaskan budak belian. Ya, karena udah dia dikerjakan capek di dalam musim kelaparan. Ya. Wal khuruj minal madzalim. Dia keluar dari kezalimannya, tobat dari kezaliman-kezaliman. Orang-orang zalamah, banyak bekerja zalim, ya. Wa musalahatil a'da, damai, jangan ada yang putus-putusan silaturahim. Jangan ada yang gontok-gontokan antara umat Islam dengan umat Islam. Damai semuanya. Kita mau tobat sama Allah, tobat nasional, ya. Wasiyam thalathati ayyam, dan disuruh puasa oleh imamul muslimin. Puasa sebelumnya 3 hari. Hari keempat juga puasa. Hari keempat keluarnya. Misalnya dari mana hari apa? Hari Kamis, Jumat, Sabtu, ya, atau Jumat, Sabtu, Minggu, hari Seninnya keluar. Sebelumnya 3 hari puasa dulu, lalu hari keempat juga puasa, keluar semuanya ke lapangan kosong. Bukan di masjid. Salat istisqa di lapangan. Kenapa? Langsung ke langit meminta sama Allah Subhanahu wa taala.
keluar di situ, boleh anak binatang bawa, binatang-binatang ternak kecil-kecil, misalnya ayam, kucing yang jinak-jinak bawa, kambing, sapi, ya disuruh bawa, nenek-nenek keluar, orang-orang huyad keluar, kakek-kakek keluar, nanti Allah memandang semuanya. Kan ada hadis Rasulullah SAW, laula syababun khusya' au syuyukhun rukka' au bahaim rutta' wa atfalun rudda' la subba alaikum adzabal auja'. Kalau tidak karena orang-orang anak-anak muda yang belum bersalah, ya, manusia anak-anak yang belum baligh, pemuda-pemuda yang taat, santri-santri, itu dipandang oleh Allah, masing dikasihani oleh Allah. Atau syuyukhun rukka', orang-orang tua yang bangun malam, kakek-kakek, budak tua masing bangun malam salat. Yang ketiga bahaim rutta', masing ada binatang-binatang melata tadi itu dibawa. Binatang-binatang jinak, piaraan-piaraan, keluarin, ikut rame-rame karena mereka perlu air semuanya. Wal bahaim wal atfal rudda', masing ada nenek ibu-ibu yang masing apa? Masing menetei, keluar ibu-ibu dengan oroknya, bawa, minta sama Allah dengan kemuliaan ini orok. Masya Allah. Nanti Allah tuangkan daripada langit, ya, air hujan. Yukhriju fi yaumil rabi', hari keempat ini keluar fi thiyabin bidlah, pakaian yang sederhana, pakaian yang kunyuk, pakaian yang apa, yang jelek, pakaian yang biasa, ya. Jangan istimewa, jangan dandan, nggak boleh. Pakai minyak wangi nggak boleh, karena kita mau menghadap sama Allah dalam kelaparan, dalam kekeringan, kemarau panjang, ya. Merasa diri hina, istiqanah, ya. Dengan tenang, wa tadarru', merengek, mengemis, wa yusalli bihim rak'atain ka salatil Id. Duluan salat baru khutbah, kayak salat Id. Kalau Jumat khutbah dulu, kemarin gerhana matahari khutbah dulu baru Jumat. Salat dulu baru khutbah, ya. Istisqa talabus sughya, meminta air hujan dari Allah, ya. Indal hajah. Ini mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah lagi khutbah Jumat, ya, datang Badawi di tengah-tengah Rasulullah lagi khutbah. Itu musim kemarau, musim panjang, tahunan yang mana hujan nggak hujan. Ini si Badui dari kampungnya udah pada mati binatang-binatang, pada kurus, rumput-rumput udah nggak ada, air mati, mata air kering, sumur-sumur nggak ada lagi. Dia ngadu sama Nabi, ya Rasulullah. Dia ngomong begitu, khutbahmu aku mau dengerin katanya. Kalau orang Badui polos dia, bilang jangan khutbah yang lain ya Rasulullah, minta hujan ya Rasulullah satu. Dipotong Rasulullah. Khutbahnya dia mau dengerin khutbah tentang salat, takwa dan lain-lain. Enggak, minta hujan satu ya Rasulullah. Kita udah kekeringan, binatang udah mati, gak ada air kampung begini. Ya Allah, Rasulullah katanya kesian namanya orang. Kalau kita marah kita, lu lagi orang ngomong diputus lagi. Mintanya maksa lagi. Kalau khutbah kita bisa dengerin katanya tentang takwa, tentang ini. Sekarang minta hujan ya Rasulullah. Nah, ilaha illallah. Rasulullah langsung katanya mengangkat tangannya setinggi-tingginya sampai ketiaknya kelihatan. Allah, minta sama Allah. Doa-doa yang hujan tuh. Doa-doa Allahumma asqina wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma isqinal ghaitha wa la taj'alna minal mahrumin. Sugian rahmah, sugia banyak doa-doa di dalam istisqa. Nanti akan diteruskan, ya, di dalam doa tersebut. Maka Rasulullah SAW, orang-orang lihat pas keluar, tahu-tahu ada awan datang, awan gelap, awan gelap, awan gelap, awan gelap. Sebelum orang keluar, udah hujan. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim. Itu namanya mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan para anbiya. Nggak taunya hujannya seminggu. Seminggu dia pulang kampung hujan lebat katanya. Jumatnya lagi datang. Jumatnya lagi datang. Ya Rasulullah, udah cukup kehujanan. Hujan udah banyak katanya. Kita udah kebanjiran, kelebihan katanya. Baru Rasulullah, Allahumma hawalaina wala alaina wa 'alad dirab wal akam wa butunul awdiyah. Udah hujannya kita minta di mana? Di gunung, di sawah, jangan di kampung lagi, jangan di kota. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, itu yang diantaranya
mukjizat yang langsung, bukan kita barengin dengan perakira cuaca. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa la ilma lana illa ma 'allam wa ahkam sirr al-Fatihah. Di atas talabus sugiyah. Kelas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarraf wa karram wa majjad wa 'azzam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah taala minal aminin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil